Oke, selamat siang semuanya. Ya, kita lanjutin ya. Eh, ya, untuk hari ini materi kita adalah tentang sorting ya. Jadi sesuai dengan yang saya jelasin di kelas teori, bagi yang ikut teori, eh, materinya adalah tentang quick sort sama merge sort ya. Jadi ada dua ya, ada dua algoritma. Ya. Ini algoritma yang cukup populer dan relatif mudah untuk diimplementasikan ya. Jadi kalau algoritma sorting sebenarnya itu ada banyak banget, tapi yang gampang untuk dipraktekkan itu hanya beberapa ya. Yang lainnya tuh apa ya istilahnya ya, banyak setupnya ya, banyak yang harus disiapin dulu ya. Gitu. Jadi nggak universal. Nah kalau yang quick sort, merge sort, terus bubble insertion itu termasuk yang universal. Jadi langsung diimplementasikan tuh gampang gitu loh. Tapi yang bagus itu ya ini quick sort sama merge sort ya. Itu jadi dua ini aja karena kalau ngajarin semua juga waktunya nggak cukup ya. Jadi ya hanya diambil beberapa aja ya, yang paling bagus. Oke, jadi kalau di kelas teori saya jelasin algoritma itu sebetulnya ada dua jenis ya. Yang satu yang modelnya komparasi ya, di compare atau dibandingin ya, komparasi. Terus yang satu lagi itu ada yang ini apa distribution. Jadi kayak dipecah-pecah dulu ya ke dalam kelompok-kelompok, terus baru diolah ya. Ngolahnya macam-macam ya gitu. Nah, yang ini termasuk yang distribusi ya, distribution ya. Jadi dipecah-pecah dulu, habis itu baru digabungin. Nah, gabunginnya ini yang pakai ini, pakai mecahnya ya. Mecahnya pakai cara ya. Jadi antara quick sama merge itu cara mecahnya beda ya. Gabunginnya kalau gabungin sih kurang lebih sebenarnya hampir sama ya. Jadi tinggal diurutin dulu baru digabungin ya. Intinya gitu. Oke, jadi ya kalau di sini ada istilahnya ya divide and conquer ya kayak strategi perang gitu ya. Jadi dipecah belah dulu ya. Habis itu baru dikuasai ya atau diurutkan ya gitu. Nah, ini beberapa algoritma yang pakai teknik divide and conquer itu sebenarnya ada banyak ya. Algoritma-algoritma yang lain ya selain quick sort sama merge sort ya. Itu ada banyak ya. Tapi ini keperluannya nggak hanya untuk sorting ya, tapi untuk yang lain juga gitu. Nah, ini penjelasannya ya. Tadi udah saya jelasin di teori ya. Gitu. Intinya kita punya sekumpulan data ya. Ini yang merge sort ya. Nah, datanya ini kita bagi jadi dua bagian ya, kiri sama kanan ya. Dibagi sama rata ya. Nah, datanya akan terus dibagi sampai data itu isinya hanya dua ya. Kelompoknya isinya hanya dua doang ya. Jadi ini kan pertama 8, dibagi dua kan jadi 4 ya. Satu kelompok masih isi 4. Nah, ini dipotong lagi kan isinya dua. Nah, ini sampai sini berhenti ya. Gitu. Karena kalau dua ini kan bisa dikompar langsung ya, mana yang lebih besar ya. Yang lebih besar itu ditaruh di kanan, yang lebih kecil taruh di kiri. Gitu. Nah, ini kan diambil yang besar ya. Ini yang besar 24, ini 13, ini 17, ini 14 ya. Pokoknya yang besar ditaruh di posisi kanan ya. Jadilah seperti ini. Gitu. Bentar. Ini belum ditukar. Ini belum ditukar ya. Nah, jadi intinya ini udah ditukar ya. Ini gambarnya ini agak agak beda dengan yang tadi. Kalau yang ini hanya nyari yang terbesarnya aja ya. Harusnya ada yang fullnya gitu. Nah, intinya sampai sini itu yang besar kan ditaruh di kanan ya. Kanan, kanan, kanan gitu kan. Habis itu digabungin. Ya, nah pas gabungnya itu juga diurutin lagi ya. Yang paling besar taruh kanan gitu. Nanti jadinya bakal urut ya. Cuman di sini nggak ada gambar yang versi urutnya ya. Mungkin saya tunjukin yang dari Google aja ya. Merge sort. Nah, ini gambarnya mungkin yang ini bisa lebih jelas ya. Gitu. Ini ada 8 data, dipecah jadi 4 4, ini jadi 2 2. Nah, ini di compare ya. Setelah jadi dua data ini di compare. Kan 7 sama 3 di compare kan. Yang besar taruh kanan kan. Nah, jadinya kan seperti ini. 3 sama 7. Nah, terus ini digabungin ya 3 7 2 sama 16 ini digabungin. Nah, maka 2 yang jadi paling kiri, terus berikutnya 3 berikutnya 7 baru 16 ya. Nah, sampai akhirnya ketemu yang ini. Yang versi yang paling urut ini ya. Gitu. Itu merge sort ya.
Kalau yang quick sort itu agak sedikit beda, dia pakai pivot ya. Jadi eh, dari sekumpulan data itu akan diambil data tengah ya. Sebentar. Ini yang gambar yang detailnya yang ini merge sort ya. Ini masih yang merge sort ya. Dibagi dua sama rata terus digabung-gabungin ya. Kalau yang quick sort kok nggak ada ya? Oh, quick sort nggak ada gambarnya ya. Gambarnya nggak ada. Cuman ada algoritmanya aja. Jadi kalau quick sort itu sebenarnya hampir mirip ya. Contohnya ini ya. Nah, dari sekumpulan data ini diambil satu angka, satu data secara random ya. Kebetulan di sini yang diambil adalah data yang paling belakang ya. Itu diambil sebagai pivot ya atau pembatas ya. Nanti data yang ada sisanya itu akan dipilah berdasarkan data yang dijadikan pivot tadi. Jadi misalnya yang dijadikan pivot kan 13. Nah, nanti yang lebih kecil dari 13 taruh di kiri, yang lebih besar dari 13 taruh di kanan ya. Nah, 13 ini posisinya nggak akan berubah ya, dia udah benar di sini. Nah, sekarang yang sisanya yang kiri ya. Yang kiri kan masih ada 4 data, ini dipecah ya, ambil satu pivot yang paling belakang ya dijadikan pembatas ya. Pokoknya dijadikan pembatas sampai datanya hanya tinggal satu. Nah, gitu. Nah, maka data akhirnya nanti yang dicetak ini ya, backgroundnya biru ini ya, berarti yang 4, habis itu 7, terus 11, terus 12, terus 13, terus 15, 16, 18, 19, nah kayak gitu. Ya. Jadi nanti digabungin berdasarkan yang paling bawah ini ya. Gitu. Itu yang quick sort. Oke, ya mungkin kita langsung praktekin aja untuk yang pertama apa nih? Ini apa sih ini? Oh, ini mencari nilai maksimal ya. Tapi ini bukan bukan tentang sortingnya ya. Yang sortingnya yang ini. Nah, ini quick sort ya kan? Ini yang quick sort. Eh, sebentar, ini pakai apa sih ini? Oh, ini pakai pakai list ya. Oke, ya kita praktekin aja. Kita bikin quick sort pakai pakai list ya. Saya simpan dulu. Ini pertemuan 10 ya. Sorting. Oke. Nah, untuk implementasinya itu memang lebih gampang kalau pakai ini ya, pakai apa namanya? Pakai rekursif ya. Disarankan pakai rekursif supaya lebih simpel. Kalau mau pakai looping biasa ya bisa juga, cuman codingnya pasti jadi panjang ya. Jadi saya lebih prefer pakai ini, pakai rekursif ya. Quick sort terus data data yang mau di sorting ya, itu dikirim di sini. Posisi startnya sama posisi end-nya ya. Gitu. Ini tadi yang quick sort ya, berarti ada proses pengambilan pivot ya. Gitu. Nah, start sama end itu sebenarnya cuma angka aja ya, indeks doang. Ya, indeks mulainya dari mana, indeks selesainya di mana gitu ya. Jadi nanti indeksnya itu makin lama makin ke tengah. Nah, kalau beririsan ya, berarti udah selesai gitu. Nah, jadi kalau startnya itu masih lebih kecil daripada n ya, maka kita ambil satu ini ya, satu pivot index ya. Pivot index itu tadi posisi yang mau diambil di mana gitu. Pivot index sama dengan partition ya, data start sama end. Nah, ini kan kita pakai fungsi namanya partition ya. Nah, itu juga harus kita bikin ya. Saya bikin di atas partition tuh fungsinya yang ini ya. Parameternya sama ya. Parameternya sama ya. Nah, di sini langkah pertama adalah ambil salah satu data sebagai pivot ya. Nah, di sini yang diambil itu elemen terakhir ya. Ambil salah satu data ya. Kebetulan yang diambil adalah yang terakhir. Tapi sebenarnya kalau mau ngambil yang awal juga boleh ya. Ini kalau mau saya ganti start nggak apa-apa ya. Boleh juga ya. Mau ngambil end juga boleh ya.
Sebenarnya posisi yang mau diambil tuh bebas kok, ya. Mau random juga boleh ya. Jadi di sini pakai fungsi random, ya, ngambil mulai dari minimal adalah start, ya, maksimal n gitu juga nggak apa-apa, ya, gitu. Karena pada dasarnya memang nggak ada aturannya. Pivotnya tuh harus ngambil dari di yang depan atau yang belakang atau yang tengah, ya. Karena kan posisinya datanya kan nggak urut, ya. Jadi kita nggak tahu data yang tepat tuh yang mana ya sebagai pivot itu nggak tahu, ya. Gitu. Jadi ya sembarang aja, ya. Nah, kemudian kita di sini bikin parameter baru ya, ada left, ya. Left itu posisi yang paling kiri, ya, yang mau di apa urutkan, ya. Nah, leftnya sama dengan start, ya. Lalu untuk kanannya n-1. Kenapa kanannya bukan n? Ya, ya karena n-nya kan dipakai sebagai pivot, ya. Jadi n-nya kan pasti sudah hilang posisinya. Jadi misalnya gini, kalau dari ilustrasi yang tadi, ya, misalnya saya punya data ini ya, 8, 7, 6, 1, 0, 9, sama 2. Ya. Ini startnya kan 8, n-nya kan 2. Ya. Cuman masalahnya 2-nya kan sudah diambil sebagai pivot. Ya. 2-nya kan ditampung ke sini, ya, ke pivot ini. Nah, berarti right-nya itu bukan lagi 2, tapi 9. Ya, makanya right-nya ini n-1. Ya. Karena kalau n doang, nanti jadi ininya juga ikut dong 2-nya. Ya, padahal kan harusnya kan yang kita ambil sebagai n-nya kan 9, karena 2-nya kan udah dicabut ya istilahnya ya. Jadi datanya tinggal 8 sampai 9 doang, ya. 8, 7, 6, 1, 0, sama 9. Nah, duanya kan udah diambil sebagai pivot. Maka ini n-1. Nah, demikian juga kalau ini misalnya kalian mau pakai ini start ya. Data yang mau diambil adalah data yang posisi pertama, maka ini start, terus ini start plus 1. Nah, ini n-nya tetap n. Nah, kayak gini. Gitu. Intinya data yang udah dipakai ya jangan dipakai lagi, ya. Yang diambil sebagai pivot loh. Data yang udah dipakai sebagai pivot hilang ya, dianggaplah seolah-olah hilang. Gitu. Nah, kita pakai yang n aja. Ngikutin modul, lalu nah ini selama left-nya itu masih lebih kecil atau sama dengan right ya. Jadi ini adalah fungsi untuk memecah data ya. Maka nanti ada data kiri sama data kanan ya. Data left sama data ini ya, data n ya. Gitu. Jadi datanya dipecah jadi 2 ya. Nah, kalau misalnya eh, data di posisi left itu nilainya lebih kecil dari nilai pivot ya, maka left sama dengan left plus 1. Tapi kalau misalnya data di posisi right ya lebih gede dari pivot ya, maka right-nya dikurang 1 ya. Mana tadi? Mana sih? Oh, ini. Nah, kalau misalnya setelah ini apa namanya? Ini kan looping ya. Looping ini sebenarnya buat mencari data ini harus ditempatkan di mana sih? Gitu loh. Kayak gitu ya. Jadi mulai dari yang paling kiri dicek ya. Selama ya, apa namanya? Yang kiri ini masih lebih kecil dari pivot, ya kita nambah terus ya, increment terus ya sampai ketemu data yang pas gitu. Nah, terus sampai sini kalau misalnya left itu lebih kecil atau sama dengan right ya, maka data di posisi left ya, terus data di posisi right itu ditukar ya, dibalik. Jadi ini kebalikannya gitu. Nah, ini maksudnya gimana sih? Nah, jadi saya jelasin ya. Saya misalnya saya punya data itu contohnya pakai yang ini aja ya, 876 1 Nah, kan yang diambil sebagai pivot adalah angka 2-nya ya. Ya, pivotnya kan 2 ya. Sisanya kan ini, ya kan? Sisanya kan ini. Nah, terus kita jelajahin satu-satu ya, mulai dari yang paling kiri, ya ini yang left, ini yang right ya.
Nah, kalau misalnya data di posisi left ini lebih kecil dari pivot, maka left-nya akan geser ya, geser-geser. Nah, kita cek data di posisi ini lebih kecil dari pivot nggak? Jawabannya kan enggak. Ya berarti posisinya left itu tetap di sini ya. Karena ini lebih besar ya, jadi nggak memenuhi syarat ini. Ya loopingnya nggak jalan. Sedangkan yang ini data di sebelah kanan itu lebih gede dari pivotnya nggak? Ini 9, 9 kan lebih gede dari pivot. Nah, maka geser right-nya, right min 1. Terus ini ya 0. 0 lebih gede dari pivot nggak? Enggak ternyata. Ya udah loopingnya berhenti gitu. Jadi ketemu left-nya itu 8 ya, right-nya tuh 0 ya gitu. Nah, maka kalau left-nya itu masih left itu indeksnya ya, indeks left itu lebih kecil daripada indeks right, maka datanya ditukar. Nah, maka yang terjadi adalah ini ditukar 0 di sini, 8 di sini. Nah, kayak gini jadinya. Gitu. Ditukar posisinya ya. Itu yang ini. Gitu cara kerjanya ya. Nah, setelah ditukar apa namanya? Posisi left left kan tadi di sini ya, right-nya kan di sini ya. Itu di increment ya. Ini left sama dengan left plus 1, terus right sama dengan right eh, plus 1. Right-nya min 1 ya, gitu. Jadi kan left-nya kan di sini. Terus kan naik jadi di sini. Terus kan tadi yang right di sini turun jadi di sini gitu. Di startnya left-nya di sini, right-nya di sini. Nah, itu tujuannya buat apa? Ya biar bisa loopingnya jalan lagi ya. Kan dicek lagi nih, selama left-nya masih lebih kecil dari right, maka lakukan lagi cara yang tadi. Ya, ini masih sama. 7 dikompar sama 2, lebih gede enggak? Lebih lebih kecil enggak? Oh, ternyata enggak lebih kecil, ya udah start left-nya tetap di sini. Nah, terus yang right kan dicek nih, yang right-nya lebih gede enggak dari 2 gitu. Nah, yang right kan ini dicek. Oh, ternyata enggak. Ya udah berhenti, berarti if left lebih kecil dari right ya, indeksnya kan ini ya, masih lebih kecil dari yang ini, ditukar lagi, berarti ini jadi 1, ini jadi 7. Nah gini, terus di left-nya di increment, left-nya kan tadi di sini, di increment jadi di sini, right-nya kan tadi di sini, di decrement jadi di sini ya kan. Nah terus cek lagi di sini masih memenuhi enggak? Oh masih, karena left-nya kan sama dengan right sekarang kan gitu, tapi ininya nggak ada yang jalan sih gitu. Ini kan di compare sorry, left lebih kecil dari pivot, right lebih kecil dari pivot, terus ditukar kan sebenarnya percuma ya. 6 ditukar sama 6 kan juga nggak ada gunanya ya gitu. Nah, ini intinya kan ini datanya jadi lebih baik ya. 0, 1, 6, 7, 8, 9 kan kayak udah ini ya, udah urut gitu loh. Kayak gitu. Nah, terus step yang terakhir adalah ini setelah apa namanya? Setelah while data di posisi left ya sama data di posisi right itu ditukar ya, diisi dengan data n ya sama data left left n left n and left 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 n sama n left ya. Terus kemudian yang kita balikin adalah left-nya gitu. Tadi kan left-nya kan terakhir itu kan di uh, sini ya. Ini lebih kecil dari pivot enggak. Left-nya tuh di sini ya, di indeks sini harusnya ya. Untuk perhitungan yang pertama jadi yang dibalikin adalah 0, 1, 2, 3 ya. Gitu. Nah, 3 ini itu adalah pivot indeksnya. Jadi angka 2 ini itu akan ditempatkan di sini. Nah, jadinya gini. Sorry. Di sini, Ding. Nah, gitu. Jadi otomatis yang di kiri itu akan lebih kecil, yang di kanan akan lebih gede dari 2 ya. Itu gunanya partition tuh kan balikin left ya. Maksudnya balikin indeks dari ini apa namanya? Pivotnya ya.
pivotnya ini harus ditempatin di mana gitu loh. Nah ini gitu. Nah terus kalau kalau sudah ini kan tadi ini ya pivot index kan nentuin posisi indeksnya. Nah kalau sudah eh, seandainya masih belum urut ya dicek lagi ya data terus start terus dimulai dari pivot eh, indeks min satu ya. Jadi kan ini kan udah kebagi dua ya. Kan pivotnya kan di sini. Berarti kan kita sekarang punya yang kiri kan ini, yang kanan kan ini, ya kan? Nah, yang kiri kan startnya kan mulai dari 0 sampai dengan ini. Ini kan pivot index min satu ya. Pivot index min satu tuh maksudnya ya ini. Dari 0 sampai pivotnya kan 2. Nah, sampai sini aja gitu loh. Nah, ini kan satu itu kan posisinya kan pivot index min satu gitu. Nah, sedangkan yang kanan ini adalah posisinya mulai dari pivot index plus satu sampai dengan n kan gitu. Ya. Nah, yang di sini posisinya itu adalah datanya masih sama ya, tapi startnya itu dari pivot index plus satu sampai dengan n ya, harusnya gitu. Nah, ini bener ya. Seperti itu caranya ya. Oke. Nah, ini kita coba praktekin ya. Ini kan pakai list ya. Jadi saya bikin sebuah data ya, isinya acak ya. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10 aja. Ya, 10 data ini kan nggak urut ya. Nah, kita urutin ya. Eh, Panggil yang ini, apa namanya? Quick sort ya. Ini kita contoh manggilnya. Nggak ada ya. Oke. Quick sortnya ini, dia nggak balikin anu ya. Apa namanya? Nggak balikin eh, datanya ya. Kita sebentar ini. Oke, saya print aja ya. Ini di quick sort dulu. Startnya mulai dari 0 ya, indeks pertama, selesainya di indeks terakhir ya. Jumlah data dikurang satu, jumlahnya kan 10, tapi kan indeks terakhir kan 9, berarti kan min satu ya. Line data min satu. Terus saya print datanya ya. Kita coba. Nah, ini hasilnya ya. Jadi dari data yang berantakan ini ya, bisa urut nih ini hasilnya. Gitu. 136 dan seterusnya. Nah, jadi 36, 14 ya. Betul ya. Urutannya betul ya. Gitu. Ini memang anu ya, secara konsep ya agak sedikit anu ya, kayak ada jalan pintasnya gitu ya, terutama yang di bagian ini ya. Jadi nggak saklek ngikutin konsepnya secara persis ya, cuman ada proses kayak apa ya, penyingkatan ya gitu. Harusnya kan anu apa namanya, kalau mau benar-benar ngikutin konsepnya quick sort kan kita siapin ada 2 buah list di awal ya. Jadi di compare kalau misalnya lebih kecil dari pivot maka di append ke list yang kiri, tapi kalau lebih besar di append ke list yang kanan kan gitu. Nanti terus itu di looping lagi kan gitu. Ya memang kalau mau lebih ringkas sih gitu ya caranya, tapi kalau mau apa namanya eh apa ya istilahnya ya, lebih efisien ya, lebih singkat, lebih ya efisien code-nya sih, ya itu pakai cara yang ini ya gitu. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya kayak ngekalin aja gitu ya. Eh, Kan pakai tukar-tukar posisi ya. Yang kiri sama kanan posisinya ditukar. Padahal sebenarnya konsep quick sort kan nggak ada penukaran posisi kan. Ya kan, yang ada kan ini apa namanya?
Ya ini tadi misalnya saya punya data segini kan, pivotnya saya ambil salah satu sebagai pivot, nah terus yang lebih kecil saya taruh kiri kiri kiri, yang lebih gede saya taruh kanan 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 gitu kan, gitu harusnya ya. Cuman supaya lebih efisien ya, kalau misalnya di kiri ada yang kecil, sorry, di kiri ada yang besar, di kanan ada yang kecil, dibalik aja, nah gitu. Jadi prosesnya tuh ada yang dipersingkat gitu loh. Jadi otomatis iterasinya juga lebih sedikit ya, gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Mungkin tentang quicksort. Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang merge sort ya. Merge sort tuh sebenarnya hampir sama ya. Cuma dia sedikit lebih baik ya. Jadi kalau dari average-nya sama, kompleksitasnya n log n ya. Tapi kalau dari worst case-nya, itu merge sort tuh tetap n log n ya. Kalau yang quicksort, worst case-nya kan dia n kuadrat ya, eksponensial. Jadi ya sama kayak algoritma kayak bubble sort, insertion, selection gitu ya. Itu kan sama-sama n kuadrat. Nah, itu kan kurang bagus ya. Gitu, itu yang quicksort tadi ya. Nah, kalau yang merge sort ini worst case-nya tetap n log n ya, cuman memang implementasinya agak sedikit lebih rumit ya, sedikit gitu. Oke, nah kita coba implementasikan yang merge sort ini ya. Saya langsung taruh di sini aja ya. Merge sort ya, terus datanya apa gitu. Nah, merge sort itu intinya kan di datanya tuh dibagi dua secara rata ya, kiri sama kanan kan gitu ya. Nah, ini ada pengecekan dulu ya, if data itu lebih gede dari satu ya. Nah, maka kita akan cari nilai tengahnya ya, mid-nya. Ini len data bagi dua ya. Ini pembulatan ke bawah ya. Karena kalau nanti jatuhnya ini misalnya datanya jumlahnya 5 dibagi dua kan 2,5. Nah, indeks 2,5 kan nggak ada ya. Jadi karena sistemnya pakai nembak indeks, jadi ya harus bulat ya. Bulatin aja ke bawah ya. Mau ke bawah boleh, ke atas juga boleh ya. Nggak masalah gitu. Nah, setelah dapat nilai tengahnya kan datanya kita pecah ya. Ada yang kiri sama ada yang kanan kan gitu ya. Data yang kiri itu adalah data dari indeks 0 sampai posisi tengah ya, atau mid gitu. Sedangkan data yang kanan itu adalah data di posisi mid sampai habis ya. Gitu. Jadi kita pecah, ada data kiri sama data kanan ya. Nah, kalau udah kepecah jadi kiri sama kanan, ya kiri di sorting, yang kanan juga di sorting ya. Yang kiri saya merge sort ya, yang kanan juga saya merge sort ya. Kan ini kalau merge sort itu kan cara kerjanya adalah datanya kan nggak langsung dikerjakan ya, tapi dipecah dulu ya, dibagi dua ya, kiri kanan, bagi dua lagi sampai datanya hanya tinggal satu ya. Gitu. Nah, setelah tinggal satu, nah ini baru dikerjakan. Nah, makanya nih yang dilakukan pertama di sini adalah dipecah dulu ya. Dipecah dulu left, jadi dipecah left sama right, habis itu direkursifkan ya, dipanggil lagi ke sini. Left lagi, right lagi, left lagi, right lagi, dan seterusnya. Ya, gitu. Nah, kalau sudah selesai proses pemecahannya, ya, nah baru dikerjakan ya. Ini ada dua indeks ya, I sama J sama dengan 0 sama K ya. Gitu. Yang I untuk memproses potongan kiri, yang J untuk memproses potongan kanan ya. Yang K itu adalah indeks gabungan ya. Gitu. Jadi ini modelnya datanya tuh di replace ya. Datanya kita replace. Nah, ini pakai looping ya, selama I masih kurang dari apa namanya? Ukuran dari left-nya ya, dan kanan masih lebih kecil dari ukuran right-nya, maka prosesnya akan dijalankan terus ya. Kalau misalnya data di kiri ya, di indeks ke I itu lebih kecil atau sama dengan data di posisi kanan ya, indeks ke J ya, maka data ini adalah data awal tadi sebenarnya, dia mau di replace gitu ya. Data di posisi K
ya, itu akan diisi dengan data yang di kiri, ya. Terus kemudian kirinya di increment, ya, geser. Tapi kalau kebalikannya, ya, berarti yang kita pakai adalah data yang di kanan, ya. Data K itu akan kita pakai data yang kanan, ya. Lalu gantian yang J-nya yang kita increment, ya. Terus jangan lupa K-nya juga di increment. Jadi datanya akan di replace, ya, isinya. Gitu. Jadi misalnya kayak ini nih, ada sebanyak ini, ya, itu akan dibagi dua, ya, kiri kanan, ya. Yang ini data left, yang ini data right, ya. Terus ini dibagi dua lagi, yang ini data left, yang ini data right, ya. Terus ini dibagi dua lagi, yang ini left, yang ini right, ya. Gitu, yang ini left, ini right. Oke, terus digabungin, dikompar dulu, tapi, ya, data di kiri apakah lebih kecil dari data di kanan? Kan jawabannya enggak, ya. Yang kiri kan ini, ya, data di posisi terakhir kan tadi ini. Yang kiri apakah lebih kecil dari yang kanan? Kan enggak, ya. Yang kanan lebih kecil, maka yang dijalankan yang ini. Maka data di posisi K, ya, K-nya kan 0, ya. K0 ini diisi angka 3. Terus berikutnya yang kanan diisi 100, jadi 3,100 gitu. Nah, terus balik ke yang lebih besar, ya. Ada 6 sama 123. Jadi 3, 6, 100 sama 123, ya. Intinya kayak gitu, ya. Jadi ini modelnya sih nge-replace data, ya. Gitu. Nah, bisa jadi kan potongannya nggak seimbang, ya. Yang misalnya yang kiri ada 2, yang kanan ada 3. Jadi masih ada sisa data. Nah, sisa datanya tuh kan udah nggak bisa dikompar lagi kan, kiri kanan kan. Nah, sisa datanya tinggal dimasukin aja. Gitu. Jadi kalau misalnya I itu ternyata masih lebih kecil dari ukuran left-nya. Jadi misalnya I-nya tuh 1, tapi left itu masih 2 gitu, ya. Kan masih lebih kecil, ya. Ya tinggal ditambahin aja ke data di posisi K, ya. Gitu. Terus I plus sama dengan 1, K plus sama dengan 1, ya. Terus, nah yang ini ngabisin yang kanan, ya. Ini sama sih isinya sebenarnya, ya. Right posisi ke C, ya. C plus sama dengan 1, K plus sama dengan 1 juga, ya. Gitu. Jadi buat ngabisin yang kiri sama yang kanan, ya. Karena barangkali di sini setelah kita compare, ternyata misalnya nih data yang di apa namanya masukin tuh cuma yang kiri doang, ya. Itu. Yang kanan kebetulan nggak ada yang masuk ke sini, ya udah ngabisinnya di sini. Gitu. Karena kebetulan yang kiri ternyata datanya lebih kecil semua, ya. Oke. Sedangkan yang kanan ya lebih kecil juga daripada yang tengahnya gitu, ya. Tapi kan masih sisa, ya. Nah, ngabisinnya di sini. Gitu. Nah, sekarang kita coba, ya. Ini quick sort saya ganti merge sort, ya. Apakah berhasil? Saya jalanin. Wah, error ternyata, ya. Merge sort. Oh, ini kebanyakan argumen, ya. Kalau merge sort itu kan cuma ngirimin datanya doang, ya. Saya jalanin lagi. Nah, ini. Nah, urut juga ya hasilnya, ya. Hasilnya sudah urut, ya. Yang merge sort ini butuh waktu 0,067. Saya jalanin lagi coba. 0,068, ya. 69 mau naik-naik terus, ya. 71, ya. Sedangkan yang quick sort berapa, ya? Loh, oh, bentar. Ya hampir sama sih kalau dari sisi waktunya, ya. Milisecondnya rata-ratanya sama, ya. Tapi kalau dari jumlah iterasinya sebenarnya ini kan mungkin karena datanya hanya sedikit jadi nggak gitu selisih, ya. Cuman 10 doang, tapi kalau dinaikin lebih banyak, nah yang mersort harusnya lebih unggul, ya, mestinya. Misalnya datanya ada 10.000 atau 100.000 gitu, ya. Nah, itu
Yang merge sort mestinya jauh lebih, ya nggak jauh sih, tapi mungkin sekitar 30% lah lebih cepat ya harusnya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu mungkin seputar sorting? Memang terus terang untuk yang merge sort sama quick sort ini ya, algoritmanya memang agak agak apa ya? Ya lumayan kompleks ya. Kalau mau yang gampang sebenarnya ada kayak bubble sort, tapi itu jelek banget sih. Ya, coba saya tambahin ya bubble sort gitu ya. Bubble sort ini gampang, tinggal modelnya tinggal pakai dua looping aja ya. Ada for yang pertama ya, for i in range ya, mulai dari 0 sampai dengan jumlah data min 1 ya. Ini bener aja nih. Oh ini sorry, lupa devnya. Terus dalamnya tinggal bikin ada for lagi ya. J in range dari i plus 1 ya sampai dengan jumlah data ya. Nah, kalau misalnya data di posisi ke I itu lebih gede dari data di posisi ke J ya, maka ditukar ya. Data I data I, data J sama dengan data J, data I. Nah, udah kayak gini doang ya. Bubble sort lebih ringkas ya, cuma 1, 2, 3, 4 baris doang ya. Jadi ini kalau saya ganti ya pakai bubble sort ya, masukin datanya ke sini ya. Ini juga harusnya urut ya. Kita coba aja. Nah, urut juga kan? Nah, cuma kalian lihat ya waktunya akan lebih lama ya. Ini 0,09 dan ya 0,97 ya enggak juga deh. Ya karena datanya hanya sedikit ya. Ya ternyata waktunya ya masih hampir sama tuh. Nih, gampang banget kan? Ini bubble sort ya. Gitu. Lebih ringkas cuma 4 baris ya. Yang ini tadi wah, banyak banget ya. Merge sort, yang quick sort sampai bikin ada dua fungsi ya. Fungsi partisi sama fungsi quick sort sendiri ya. Tapi gini, meskipun quick sort ini barisnya lebih panjang ya, merge sort juga lebih panjang, tapi itu tetap lebih bagus dibandingkan dengan bubble sort yang meskipun hanya 4 baris ya. Gitu. Karena kalau dihitung kompleksitinya ini ada dua looping ya. Ada for di luar sama for di dalam ya. Nah, for-nya juga dari posisi 0 sampai sebanyak datanya. Jadi n kuadrat kompleksitasnya. Jadi ini jelek. Sedangkan yang ini adalah loopingnya memang cuma satu ya di sini. Ini yang quick sort ini kan ada satu looping. Nah, tapi direkursifkan. Nah, itu kalau rekursif itu biasanya memang jadi log n ya. Jadi kompleksitasnya n log n. Jadi memang tetap lebih bagus yang quick sort sama merge sort ya dibandingin dengan bubble sort. Meskipun ya ini bubble sort gampang ya. Gampang. Gitu. Atau yang kayak selection ya, selection sort itu juga mirip-mirip dengan yang ini sebenarnya. Ya. Jadi kalau yang selection ini saya copy aja itu pakai dua looping juga ya, mulai dari 0 sampai apa namanya? Sampai di indeks posisi terakhir. Kemudian saya sebentar. Ini sorry, yang ini tuh selection ya. Ini yang selection tuh malah yang ini, yang bubble sort itu data di posisi ke I dibandingin dengan I plus 1 ya. Ini. Itu. Kayak gini, berarti ini mulai dari 0 sampai len data. Min 1 juga. Nah, ini data I plus 1, ini I plus 1 juga. Yang ini I plus 1, yang ini I. Nah, kayak gini, ini bubble ya. Jadi terbalik. Ya, ini udah kita coba berarti ya. Nah, sekarang yang bubble beneran itu kita coba. Nah, ini urut juga kan? Nah, ini sorry, ada yang nggak urut. 14-nya sama, oh iya.
Masih ada yang tertinggal ya. 36, 100, 56. Bentar. Eh, kayaknya ada yang keliru di ininya sih. Di apa? Indeksinya ya. J in range. Ini I sampai I min 1. Oh, sebentar. Ini anu, apa namanya? Ini min I, min 1. Ininya salah di ini. Harusnya ini J, bukan I ya. Kebalik. Oke. Nah, ini baru benar ya. Ini selection bubble sort ya. Yang bubble tuh yang ini ya. Yang selection yang ini. Sama sih, sama-sama cuman 4 baris ya. Gitu. Sekilas ya emang lebih gampang kelihatannya ya dibandingin dengan yang quick sama merge sort, tapi ya tadi ya sorting algorithm time complexity ya. Kalau kita lihat kompleksitas waktunya ya itu jelek ya. Nah, ini lihat, kalian lihat ya, bubble itu ini ya, average-nya itu n kuadrat ya. Selection juga average-nya n kuadrat, kan jelek banget ya. Worst case-nya ya sama ya. N kuadrat juga kan jelek. Bandingin dengan yang quicksort sama merge sort ya, average-nya n log n ya. Meskipun yang quicksort kalau kalau pas kondisi datanya jelek ya jadi n kuadrat juga sih ya. Sedangkan yang merge sort itu n log n ya. Gitu. Ya, itu sih tambahan dari saya, bubble sama quicksort. Ya biar tahu aja meskipun ini mudah diimplementasikan, ya, ya karena mudah tapi performanya jelek ya. Gitu. Jadi saya nggak sarankan. Jadi saya tetap menyarankan yang ini ya, quicksort sama merge sort ya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain mungkin sampai di sini? Nggak ada. Oke, ya kalau nggak ada mungkin bisa dikerjakan untuk latihannya. Ini pakai quicksort, yang ini pakai merge sort. Berikutnya, oh contoh masalah lain ya. Terus kasih source code-nya juga. Oke, ya ya sudah, kalau eh, nggak ada yang ditanyakan, mungkin kelas kita sampai di sini aja ya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oke, thank you semuanya.